Oke teman-teman, selamat sore. Saya ucapkan di hari pertama di bulan Juli 2025. Hari ini hari Selasa 1 Juli 2025. Maaf kalau suara saya rada kurang jelas karena posisi saya sekarang pakai masker teman-teman, karena saya lagi agak kurang fit dan juga ada sedikit flu. Ya salah, masuk angin. Bentar. Nah ini udah nggak pakai masker lagi, jadi saya bejas ya. Nah, ini Selasa 1 Juli 2025 bersamaan 4 Muharram 1447 Hijriah. Ini hari Selasa pertama nih di bulan Muharram dari tahun 1447 Hijriah. Satu yang spesial ya, karena kita mengawali tahun baru Muharram ini di hari Jumat teman-teman. Jadi kita mengawali tahun 1447 Hijriah ini di hari Sayyidul Ayyam ya, penghulu segala hari bagi umat Islam, atau hari terbaik bagi umat Islam. Jadi ini adalah spesial. Nah teman-teman semuanya, kabar duka ya pertama saya ucapkan dari dunia pertelevisian ya, karena per hari ini C Today atau Southeast Asia Today ya, saluran televisi milik Telkom BUMN itu sudah tidak bersiaran lagi. Jadi siaran terakhir dari C Today, Southeast Asia Today, yaitu televisi berita, kebudayaan, informasi, dan isu terkini dan hiburan dari berbahasa Inggris ya, dari Telkom BUMN itu per hari ini sudah tidak siaran lagi teman-teman. Jadi siaran terakhirnya itu pada hari Senin kemarin, tanggal 30 Juni 2025, setelah 5 tahun C Today itu menjadi bagian dari kehidupan pertelevisian Indonesia. Ya, C Today hadir pada masa pandemi COVID-19, lalu menjadi TV pool dari berbagai gelaran baik domestik maupun internasional yang digelar di Indonesia. C Today pernah jadi TV pool hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang pertama kali pasca COVID-19 di tahun 2023 atau 2024 tahun lalu kok. 2023 kalau saya nggak salah ya. Tahun 2024 yang kemarin yang digelar di dua tempat, di Jakarta dan juga di Ibu Kota Nusantara atau IKN kalau nggak salah ya. C Today jadi TV pool juga buat gelaran konferensi tingkat tinggi G20 Indonesia 2022 di Bali, dan ASEAN Summit tahun 2023 di Bali juga. Banyak sudah catatan yang ditorehkan oleh C Today selama 5 tahun bersiaran. Tapi ya kembali lagi teman-teman, namanya setiap
Momen pasti ada waktunya, dan setiap waktu pasti ada momen yang terjadi. Nah, inilah mungkin boleh kita bilang sebuah waktu di mana momentum yang dinikmati si today harus berakhir, teman-teman. Kenapa? Karena satu ya, kita harus sadar betul bahwa sekarang ini pertelevisian Indonesia tuh sedang mengalami guncangan gempa tremor dengan magnitudo yang besar banget. Ya. Kekuatannya besar lah kalau diukur dalam skala Richter. Mungkin lebih dari 10 skala Richter, ya. Kalau lebih dari 10 skala Richter tuh berarti gempa, kalau earthquake itu gempa bumi yang mematikan banget. Ya. Jadi sekarang pertelevisian Indonesia tuh sedang mengalami gempa dahsyat, teman-teman. Gempa dahsyat. Karena di satu sisi saat ini hampir semua malah stasiun televisi Indonesia tuh sedang melakukan yang namanya efisiensi. Ya. Kenapa kok hampir semua stasiun TV Indonesia ini melakukan yang namanya efisiensi? Ya karena pendapatan iklannya menurun. Kalau TV itu TV komersil, TV swasta gitu ya, nomor satu sumber income-nya adalah dari iklan. Nah, TV itu didatengin iklan kalau acaranya ratingnya menjanjikan. TV acaranya punya rating and share-nya menjanjikan, yang prospektif gitu ya, pengiklan pasti banyak masuk. Dan itu yang dialami oleh pertelevisian Indonesia semenjak ada survei dari Nielsen. Ya setelah awal 2000-an lah intinya gitu. Kualitasnya mulai lama-lama turun sampai hari ini. Di saat banyak stasiun TV baru bermunculan dengan menawarkan sebuah oase-nya tersendiri, sebuah oasis tersendiri, di tengah dahaga. Kok mesinnya kasar banget ya ini, Kalia ini. Kasar banget mesinnya, kayak diesel. Kayak diesel mesinnya, kasar banget. Tapi diesel 3 silinder pun juga nggak sekasar itu. Dia kan mesinnya 4 apa 3 silinder, lupa saya. Ya segitu lah pokoknya. Diesel 4 silinder apa? Yang cc kecil pun nggak sekasar itu suaranya. Kalau itu kasar banget asli. Saya pun sampai muak dengernya. Kasar banget. Tidak audible. Tidak sound, tidak orgasmic banget. Lanjut deh. Jadi ya di tengah banyak televisi yang menjanjikan menghadirkan sebuah oasis atau oase di tengah dahaga para penonton TV Indonesia yang merindukan acara-acara televisi yang berkualitas, yang ada manfaatnya, yang menjadi tuntunan, yang bermanfaat. At the end of the day, ujung-ujungnya market, pasar, pengiklan, advertiser yang nge-push sehingga menjadi seperti sekarang ini. Contoh, Net TV yang tadinya terkenal dengan acara-acara yang
bagus-bagus lah saya akui ya. Menyerah, mulai mainstream, sampai pada akhirnya karena kelebihan utang ya bangkrut ya, ditinggal Indika Energy, ditinggal Indika Group, dibelilah sama MD Entertainment, jadilah MD TV. RTV, Raja Wali Televisi, ya kan? Inkarnasi dari B Channel yang dulu di Cikarang punyanya Sofia Koswara. Taunya sekarang cuma jadi TV anak-anak. Setelah tadinya mencoba menayangkan banyak sinetron dan FTV dari Genta Buana yang kolosal itu, taunya malah jadi TV penuh kartun. Apa tuh? Malah jadi TV penuh kartun sekarang. Kan sedih gitu loh. Ya nggak sedih-sedih banget kalau untuk anak-anak lah ya. Jadi anak-anak punya tontonan gitu. Meskipun tayangan anak-anak di RTV itu semuanya oke, ada yang baru, tapi kan Bobo Boy Galaxy itu kan sudah pernah tayang di MNC TV gitu. Lalu apa lagi? Banyak teman-teman. Dikdaya TV yang tadinya ya hampir similar dengan Net TV, tau-taunya ketika berubah menjadi Garuda TV ya tahun 2000, seiring waktu malah menjadi TV berita. Di YouTube-nya kan ditulis di situ, Indonesia's most trusted news television station. Nah berarti sudah nggak ada lagi tuh acara-acara yang dulu tayang di Dikdaya TV. Asumsinya dipindahkan ke TV baru yang namanya Asta TV gitu. Jadi Asta TV saat ini menayangkan ulang sejumlah program yang dulu pernah tayang waktu masa-masa Dikdaya TV ataupun awal-awal Garuda TV gitu. Jadi istilahnya Garuda TV yang sekarang ini, terutama setelah Pak Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden, ini malah jadi TV politik gitu loh. TV yang menjadi corong dan jubirnya Prabowo, Partai Gerindra. Nah itu. Jadi ibaratnya itu kayak Gerindra TV on air, on terrestrial. Kan Gerindra TV itu kan YouTube only. Nah Garuda TV itu Gerindra TV on free to air broadcasting gitu. Itu problemnya. Lalu Sinpo TV punya Sinpo Media. Kan dia rebranding dari e-channel tuh tadinya, sebelum jadi Sinpo TV kan. Baru kemarin di relaunch dan bersiaran resmi setelah sekian tahun siaran percobaan. Malah begini kualitasnya, malah menayangkan acara-acara yang tadinya itu ada di Indosiar kayak Juragan 11, terus kemudian Ketawa Suka, terus Best Match Liga 1 Liga 2 yang ditayangkan Indosiar. Terus ada acara infotainment pengganti Besti, yaitu liputan update viral. Yang sebenarnya itu adalah sama kayak dulu selebriti-selebritinya El Sinta TV, repackaging atau tayangin ulang
berita-berita yang udah lebih dulu tayang di KIS Indosiar. Ya, KIS Pagi, KIS Indosiar, KIS Pagi, Hot KIS, sama zaman dulu ada Best KIS. Tapi kan Best KIS sudah discontinue, jadi tinggal 2. KIS Pagi sama Hot KIS Indosiar. Nah, itu ditayangin lagi di Sinpo dengan nama itu, liputan update viral. Saya lupa bawa jam tangan ya. Aduh, buru-buru. Pasti saya bawa jam tangan tapi lupa. Nah itu teman-teman, makanya jadi ya gitu, ya gitulah pokoknya. Jadi kayak Sinpo TV tapi rasanya rasa Indosiar gitu loh. Kayak jadi rada aneh gitu. Bahkan pas di relaunch Sinpo TV yang meminjam Studio 5 Indosiar di sana tuh, di Daan Mogot, Jakbar. Turut hadir di situ di rootnya Indosiar Pak Imam Sujarwo, yang juga ketum Asosiasi TV Swasta Indonesia (ATVSI). Nah ini kan udah kode sebenarnya bahwa Sinpo TV ini bukan diakuisisi sebenarnya sama MTech ya, tapi kayak kerjasama konten dengan IEG, Indonesia Entertainment Group, dan IEP, Indonesia Entertainment Production, yang dikepalai oleh Indra Yudhistira. Jadi nggak sesuai harapan gitu loh. Lalu ada VTV, Viva Televisi, yang tadinya awal-awal siaran itu ya biasa lah, ya biasa. Tapi kan lama-lama juga sama kayak RTV, menjelma menjadi TV anak-anak gitu, berubah menjadi TV anak-anak gitu. Dan yang lebih ironisnya lagi, itu juga dialami oleh GTV dan MNC TV. MNC TV overdosis Upin dan Ipin. Angka speed kamera. Jadi sambung lagi ya. Bahkan Upin Ipin sekarang tayang di RCTI juga loh. GTV overdosis SpongeBob. Walaupun coba diimbangi oleh Cocomelon dan Kiko. RCTI nayangin Upin Ipin tapi juga masih nayangin Doraemon. Bahkan ikut-ikutan juga overdosis Doraemon RCTI. Tapi saya RCTI masih imbang karena memang RCTI masih mengandalkan sinetron di jam-jam sore ke malam. Kalau MNC TV dan GTV kan gak tahu lah, memang linglung juga gitu loh. Jadi memang sekarang ini nggak cuma RTV ya, sama VTV aja ya, yang merupakan TV anak-anak nasional yang sebenarnya dipelopori oleh Spacetoon, yang kemudian di net sekarang MDTV. Mentari TV juga itu TV nasional punya MTech, SCM, memang itu TV anak-anak. Nah, apa yang menyebabkan Si Today itu tutup?
Pertama gini, ya. Selain karena kedua gini. Pertama kan tadi karena efisiensi. Pendapatan iklannya turun. Walaupun CTV ini dia bukan pure swasta, tapi dia kan BUMN. Ownernya kan Telkom. Aduh, maaf lu. Kita kan tahu bahwa Telkom itu kan adalah sebuah BUMN, badan usaha milik negara. Yang itu pun nggak terlepas dari yang namanya efisiensi, gitu loh. Itu pengaruh juga. Nah, yang kedua adalah si Today ini salah target. Udah bener bagus berbayar pay per view gitu ya. Udah menjadi TV berbayar, TV berlangganan, malah masuk TV digital. Si Today itu masuk TV digital loh. Free to air juga loh. Sama kayak TVRI World malah. Nah, tapi salahnya 205 Bukit Duri 7 Musashi No Line. Salahnya si Today itu adalah salah target. Si Today itu nargetin orang Indonesia. Sementara mayoritas orang Indonesia nggak pada bisa bahasa Inggris. Kalaupun bisa, itu pun di bawah 1%. Tiny banget. Si Today itu ya targetnya salah. Sudah targetnya salah, maaf kata nih, targetnya salah. Orang-orang Indonesia yang pada bisa bahasa Inggris sudah jarang ada yang nonton TV. Mereka mengalihkan konsumsi medianya itu bukan lagi ke TV, bukan lagi ke mainstream media, tapi ke alternatif media kayak YouTube. Mereka sekarang lebih menikmati apa? YouTube, Netflix, Disney Plus, ya, Max, ya, streaming services, Paramount Plus dan sebagainya gitu, atau BBC iPlayer ya, dan macam-macam lagi banyak lah pokoknya. Mereka lebih menikmati streaming services ketimbang melihat TV. Jadi durasi dari orang yang ditargetkan si Today nonton TV itu jauh lebih sedikit. Artinya di bawah target, di bawah pencapaian. Ya. Jadi ini makanya udah bener si Today itu jadi TV berbayar, malah dibikin free to air, masuk TV digital. Ya salah. Salah strategi. Gitu. Ini juga dialami oleh almarhum MNC World News yang cuma bersiaran selama 2 tahun resmi ya, setelah beberapa tahun percobaan. Dia tutup karena blunder juga. MNC World News itu hanya tersedia di Indovision atau MNC Vision sekarang namanya. Jadi eksklusif. Dia tidak tersedia di platform TV berbayar lain. Karena tidak tersedia di platform TV berbayar lain, waktu itu kita masih siaran analog ya, belum high definition waktu itu. Ya. Itu juga yang menyebabkan MNC World News itu bangkrut juga. Gitu. Pak, kalau dihidupin lagi bisa nggak? Ya bisa aja. Bisa aja kalau satu persyaratan ini terpenuhi.
hanya khusus TV berbayar, tapi multi TV berbayar. Di multi TV berbayar. Dan jangan masuk TV free to air digital, nggak ada yang nonton. Itu aja, as simple as that. Jadi salah strategi si Today itu juga sekaligus faktor ketiga. Orang udah nggak pada nonton TV lagi sekarang. Orang pada nikmatinnya YouTube. Yang tadi saya bilang YouTube, Disney Plus, Paramount Plus, Max, ya, streaming services. Radio pun begitu juga, sama. Walaupun saya bukan pengamat radio ya, saya bukan pemerhati radio ya, saya pemerhati TV. Tapi radio pun sama. Orang sekarang dengerin musik gak lagi lewat radio. Kalau zaman dulu kan orang denger musik radionya iRadio, sekarang udah ganti nama Hard Rock FM. Hard Rock FM ganti nama sekarang Gen FM, apalagi Trijaya, Mustang, ya, dan seterusnya. Sekarang udah jarang orang denger musik ya Spotify, Reso, Joox, ya, dan seterusnya gitu. Jadi at the end of the day, kesimpulannya adalah ya memang sekarang industri televisi Indonesia ini lagi mati suri sih, kalau saya boleh bilang. Lagi mati suri dan lagi terkena gempa yang dahsyat lah gitu. Sehingga mau tidak mau ya TV itu juga harus bisa menyesuaikan dengan pola konsumsi masyarakat sekarang yang lebih arahnya ke streaming services dan alternatif media gitu. Sekali juga TV memperbaiki diri, acaranya harus bagus, berkualitas, jangan terpaku pada rating and sharing. Kalau dua-duanya bisa dibagusin, itu pasti periklan masuk dan bakal keren nantinya. Demikian, terima kasih teman-teman. Jangan lupa terus subscribe channel YouTube saya untuk mendapatkan konten-konten berpengetahuan lainnya. Bye-bye.